Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner. Welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Sahabat pembelajar bahasa Inggris, di dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya di dunia pekerjaan, seringkali kita menggunakan ungkapan meminta dan memberi pertolongan atau pelayanan kepada orang lain. Bagaimanakah di dalam bahasa Inggris? Adakah ungkapan untuk meminta dan memberi pertolongan atau pelayanan terhadap orang lain? Tentu ada. Ungkapan tersebut dipelajari di dalam tema Expression of Asking and Giving Services or Help, dilengkapi dengan bagaimana cara meresponnya. Simak videonya baik-baik, so let's check it out. Expression of offering services and helps for 12th grade student. Learning focus. Asking and offering services or helps. Accepting and refusing helps. Dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas beberapa ungkapan-ungkapan yang berfungsi untuk meminta pertolongan ataupun menawarkan pertolongan atau menawarkan pelayanan. Juga diberikan beberapa contoh bagaimana meresponnya, apakah menerima ataupun menolak. Jangan lupa silahkan di like dan subscribe terlebih dahulu. Baik, kita ikuti penjelasannya. Definisi. Expression of asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan expression of offering help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Expression of accepting help adalah ungkapan menerima. Ini responnya ya, ada yang menerima bantuan atau tawaran. Ada juga expression of refusing help, yaitu ungkapan-ungkapan yang menolak bantuan ataupun tawaran. Nah, kita akan lebih diperjelas lagi di slide berikutnya. Expression of asking and offering help. Dalam menawarkan atau meminta bantuan, umumnya kalimat yang digunakan berupa kalimat yang menggunakan kata kerja bantu models. Models yang sering digunakan dalam ungkapan ini adalah can, may, would, ya, dan ada lagi ya yang lain. Namun perhatikan pula situasi atau kondisi kapan ungkapan tersebut digunakan. Apakah dalam situasi formal atau resmi atau sopan, ataukah dalam situasi informal. Informal itu berarti tidak resmi, ya, suasana santai seperti percakapan dengan teman sebaya misalnya. Nah, di sini diperjelas lagi ya. When you are offering help or assistance to someone else, it is considered polite if you use the past form instead of present form. Jadi ketika kita menggunakan ungkapan meminta ataupun menawarkan bantuan kepada orang lain, itu dianggap sopan kalau kita menggunakan ya bentuknya bentuk past tense begitu, bentuk past tense. Daripada kita menggunakan bentuk present. Nah, kalau bentuk present tuh dirasa kurang sopan begitu. Ini contohnya. Can I bring you a drink? Nah, begitu ya. Bandingkan dengan could I bring you a drink? Nah, dengan menggunakan kalimat past tense ya, could I bring you a drink? Itu dirasa lebih sopan ketimbang can I bring you a drink? Nah, baik, kita akan perjelas lagi di slide berikutnya. Saya mempunyai satu percakapan pendek ya, I have one short dialogue. Ini between two person ya, di antara dua orang. Sebut saja ini yang person yang pertama, yang anak laki-laki ini kita panggil saja Dandi ya.
Sedangkan, nah person yang kedua ini sebut saja Mr. Andrew. Oke? Baik, kita dengarkan. Excuse me, son. I need to go to the post office. Where is it? It's on Victoria Street, sir. I am new here. Can you show me the way? Actually, it's quite far from here, sir. Would you like me to give you a ride? I'm going to go to the cafe and the post office is not far from there. Oh, what a coincidence. Of course. Thank you, son. You are welcome, sir. Nah, setelah mendengarkan percakapan tadi, kira-kira ekspresi apa yang muncul yang berkaitan dengan asking help ataupun offering help? Ya, di sini di dialog yang diucapkan oleh Dandi ya. Nah, di sini disebutkan atau diucapkan oleh Dandi, would you like me to give you a ride? Nah, itu asking apa offering? Ya, itu adalah offering, menawarkan pertolongan. Begitu ya. Jadi, maukah saya memberikan tumpangan? Begitu ya. Nah, dijawab oleh Mr. Andrew, oh, what a coincidence. Of course, thank you, son. Nah, kira-kira itu accepting atau refusing? Ya, itu adalah accepting atau menerima tawaran. Ya, baik, saya masih punya satu lagi percakapan pendek. Mari kita dengarkan di slide berikutnya. Nah, saya masih punya satu percakapan pendek. Di sini ada dua orang yang sedang berbincang-bincang ini. Kita sebut saja yang perempuan ini kita panggil Miss Tina. Dan yang laki-laki kita panggil Mr. Faisal. Kita dengarkan. What can I do for you, sir? I'm looking for a leather jacket. What color are you looking for? Either black or brown. Can you show me the best one, please? Sure, here they are. The black one and the brown. Nah, dalam percakapan ini, apa yang bisa kita identifikasi? Ya, Miss Tina mengatakan, what can I do for you, sir? Nah, itu asking of offering. Ya, itu adalah offering services atau menawarkan pelayanan. Begitu ya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Begitu ya. Kemudian dijawab dengan, I'm looking for a leather jacket. Nah, itu ya. Nah, ada lagi, kemudian ada beberapa ekspresi, nah, seperti, can you show me the best one, please? Nah, itu juga permintaan dari customer, dari Mr. Faisal, begitu ya. Kemudian, Miss Tinanya, gitu ya, sebagai shop assistant ini ya, sepertinya shop assistant itu penjaga toko, begitu ya, mengatakan, sure, here they are. Nah, begitu. Baik, kita akan perjelas lagi satu demi satu apa saja expression asking maupun offering help di slide berikutnya. Asking for help, meminta bantuan. Nah, di sini saya punya tabelnya ya. Di sini ada contoh-contoh. Contoh-contoh ungkapan-ungkapan dalam meminta pertolongan. Di sini terbagi dua kolom, ada formal and informal. Formal itu tadi adalah, sudah saya jelaskan, adalah situasi yang resmi. Jadi ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan ekspresi-ekspresi ini, kalimat-kalimat ini dalam situasi yang formal, yang resmi, ya. Misalnya, atau bisa juga dipakai misalnya kepada orang yang lebih tua usianya, begitu. Nah, saya akan bacakan ya yang contoh yang formal. Coba. Could you help me please? Nah, begitu ya. Kemudian yang gunakan would misalnya. Would you help me? Nah, begitu. Coba kita ke bawah lagi. Contoh yang lain selain menggunakan could dan would, yaitu I wonder if you could help me with this. Nah, begitu ya. Kemudian ada lagi yang tidak berbentuk pertanyaan. Itu kebanyakan yang tadi yang saya ucapkan yang berbentuk pertanyaan. Bentuk pernyataan pun bisa. Seperti ini. I need some help, please. Nah, begitu ya. Nah, kebanyakan ini berbentuk pertanyaan. Misalnya satu lagi yang berbentuk pernyataan. I need some assistance, please. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini
ya. Ini diungkapkan dalam situasi yang formal. Baik, kita bandingkan untuk ungkapan-ungkapan meminta pertolongan untuk situasi yang tidak resmi atau informal. Nah, can you help me please? Can I ask a favor? Nah, begitu ya. Itu bentuk tanya. Ada juga percampuran bentuk tanya dan pernyataan. I can manage. Can you help? Bisa seperti itu. Gitu ya. Give me a hand with this, will you? Let me give you my hand. Nah, begitu ya. Kemudian, can you give me a hand with this? Nah, jadi di ini ada juga bentuk-bentuk selain pertanyaan. Nah, begitu ya. Ada juga bentuk-bentuk seperti imperatif atau kalimat perintah, gitu ya. Kalau ini sudah jelas ya. Kalau untuk can you help me please itu bentuk tanya, gitu ya, bentuk tanya. Yes no question, bentuk tanya. Ada juga yang tidak berbentuk tanya, tapi isinya adalah meminta, begitu. Seperti ini, ya. Let me give you my hand. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Nah, help me please. Nah, itu kan bentuk suruhan, ya. Bukan bentuk tanya, bentuk suruhan. Help me please. Begitu ya. Do me a favor please. Itu bentuk command ya, bentuk suruhan. Itu bisa saja, tidak harus selalu berbentuk tanya begitu. Bentuk pernyataan juga ternyata bisa. Nah, seperti ini. I really need you to help misalnya. Begitu. Ya, kita akan perjelas lagi di slide berikutnya. Nah, ini adalah responnya. Nah, respon itu adalah jawaban dari ungkapan tadi. Ya, dari meminta pertolongan. Kita bisa menerima, ya. Kita juga bisa menolak dengan ungkapan berikut ini. Kalau kita menerima, ya, kita bisa mengucapkan okay, sure, certainly, no problem, my pleasure, absolutely. Bisa ya. I'll be happy to help you. Sure. What can I do for you? Nah, begitu ya. Sudah mengatakan iya, lalu diperjelas apa yang bisa saya bantu. Nah, begitu ya. Nah, baik, misalnya sekarang untuk yang menolak atau declining atau refusing. Nah, kita ketika menolak, gunakanlah ekspresi ini, gitu ya. I'm afraid I can't do it. Itu sopan, sudah termasuk ke dalam sopan ya, penolak secara sopan. I'm afraid I can't do it. Aduh maaf, misal begitu ya. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Atau juga bisa absolutely not. Tidak bisa. Sorry, I can't. Sorry, I'm busy. I'm sorry, I can't have you now. Nah, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, sekarang tadi di slide sebelumnya sudah asking, ya, asking for help. Sekarang offering help, menawarkan sekarang. Menawarkan bantuan atau service. Nah, terbagi menjadi dua, menawarkan apakah formal, apakah informal, lihat dari situasinya ya. Kalau formal, nah lagi-lagi dia menggunakan bentuk past nih ya. Would, nah, would you like some help? Would you like some help? Mau saya bantu, begitu ya. What can I do for you? Nah, inti-inti maknanya sih sama semuanya, yang menawarkan. Butuh pertolongan, butuh bantuan, nah begitu ya. May I help you? Nah, umum sekali itu ya. May I help you? Nah, shall I help you? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Offering help itu. Nah, berbentuk informal yang tidak resminya. Can I help you? Nah, gitu ya. Need any help? Dan lain sebagainya. Nah, coba bisa dibedakan ya. Kalau formal ini ya, banyaknya menggunakan would, begitu ya. Kemudian may yang sering itu ya. Tapi kalau yang informal itu, can I help you? Do, nah menggunakan kata tanya yes no question ya, auxiliary do. Do you need a hand? Nah, do you need any help? Do you want me to help you? Nah, itu bisa. Selain menggunakan can, begitu ya, menggunakan do. Begitu. Respon, jawaban. Nah, seperti halnya juga tadi ya, meminta bantuan pun juga kita bisa menerima maupun menolak. Ini pun sama,
ketika kita menawarkan bantuan, kemungkinan ada yang menerima bantuan kita, tawaran bantuan kita, dan ada juga yang menolak tawaran bantuan kita. Nah, bagi yang menerima, kita bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Yes, please. Okay. Certainly. Thanks. Thank you. Nah, ya. Nah, kebanyakan menggunakan thank you begitu. Selain thank you apa? Yang paling pendek, yes, please do. Yes, please. Nah, begitu ya. Nah, ada juga ini, selain thank you, what a good idea. Nah, berarti ekspresi-ekspresi itu adalah ekspresi menerima tawaran bantuan. Bagaimana dengan yang menolak? Nah, ungkapan menolak tetap kita ucapkan terima kasih juga, ya. No, thanks. I can do it by myself. No, thanks. No, thank you. Nah, itu sudah cukup ya. Nah, no, you don't need to, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, ini adalah pattern atau pola. Ya, di sini disebutkan kan tadi bahwa expression asking maupun offering help itu kebanyakan menggunakan kata kerja bantu model, yaitu can, could, will, would, may, gitu ya. Ada juga yang lain ya, tadi shall, should, begitu ya. Nah, bentuk presentnya itu can ya. Can itu bentuk presentnya. Bentuk pastnya dari can yaitu could, begitu. Kemudian bentuk present will, bentuk presentnya, bentuk pastnya menjadi would. Nah, diingatkan kembali apa fungsinya ada bentuk present dan bentuk past. Tadi ya, dalam segi gaya bahasa, bahwa dirasa kalau menggunakan bentuk past tense could maupun would, misalnya itu ya, could you help me, misalnya, would you help me, nah bisa, itu dirasa lebih sopan ketimbang ketika kita menggunakan can, begitu ya. Baik, nah di sini ada model plus infinitive verb. Maksudnya adalah apapun di sini modelnya mau can, mau could, mau will, mau would, mau may, mau shall, mau should, begitu ya. Apapun modelnya, maka dia selalu diikuti dengan kata kerjanya harus kata kerja infinitive verb atau kata kerja dasar. Contoh di sini example, can you help me? Nah, kata kerjanya kan help. Ya. Nah, jadi setelah penggunaan can itu selalu diikuti dengan kata kerja infinitif atau dasar, yaitu misalnya tidak helping, nah gitu ya, tidak helping me, tidak helps me, tidak, atau menggunakan ed misalnya helped me, tidak, tetapi infinitive verb. Begitu. Kemudian dalam asking dan offering help juga kita banyak menggunakan yes no question. Yaitu pertanyaan dalam bentuk yes no, iya dan tidak. Jadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban hanya iya dan tidak, itu namanya yes no question. Contoh, could you help me please? Nah gitu ya, bisa menolong saya? Jawabannya cuma dua, iya dan tidak, yes or no gitu. Ada juga bentuk-bentuk ungkapan, dilihat dari bentuknya ini ya. Ada juga yang menggunakan question word, misalnya what can I do for you? Menggunakan kata tanya what. Apa yang bisa saya bantu? Nah, begitu ya. Tentu saja ini jawabannya bukan iya dan tidak, tapi ini adalah sebuah penjelasan ya jawabannya. Nah, bentuk yang lain, nah selain pertanyaan, yes no question, selain juga menggunakan question word, ada juga yang berbentuk imperatif. Nah, seperti ini ya. Imperatif itu adalah kata suruhan, command, begitu ya, imperatif. Nah, contohnya ini, seperti ini nih. Give me a hand with this, will you? Give me a hand. Itu kan memberi perintah, ya, menyuruh. Begitu, command, ya. Tolong saya, mau kan? Nah, begitu. Let me give you my hands. Biarkan saya menolong Anda. Nah, begitu. Do me a favor, please. Nah, tolong saya dong. Nah, do me a favor please. Nah, itu bukan bentuk pertanyaan, itu malah berbentuk imperatif. Jadi bisa saja ya bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, mari kita berlatih. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ini bentuknya multiple choice ya.
Ini ada short conversation antara John dan Jane, ya. John mengatakan, "Hello Jane, where have you been?" Jane mengatakan, "Hi John, I just bought a few kilogram of apples in the market." John mengatakan, "Do you need some help to carry the apples?" Nah, John itu menawarkan atau meminta? Iya, dia menawarkan bantuan. Do you need some help to carry the apple? Nah, begitu ya. Ekspresi atau jawaban dari Jane kira-kira apa? Begitu. Nah, untuk mengetahui, berarti kita harus menseleksi pilihannya A, B, C, D, E, sampai E ya. Apakah jawaban I don't know? Apakah jawaban Jane-nya why? Apakah jawabannya of course, that's very kind of you? Apakah jawaban Jane I will help you? Apakah goodbye? Ya, tentu yang cocok adalah C ya. Of course, that's very kind of you. Berarti dia menerima atau accepting offering help. Nah, begitu. Nah, silakan kerjakan nomor 2 dan nomor selanjutnya ya. Di slide berikutnya ada lanjutannya. Nah, ini untuk nomor 3-nya silahkan dilatih ya. Kemudian ini pun juga ada, ini ada short dialogue ya. Untuk nomor 4 dan 5 ada short dialogue. Pertanyaannya ini masih multiple choice. Silahkan dicoba. Nah, nomor 6 dan nomor 7 masih kita menggunakan short dialogue ya. Pilih jawaban yang paling tepat. Nah, 8 dan 9 pun sama. Sepertinya ini selesai ya. Sampai 9 nomor ya, 9 soal. Dicoba untuk melatih apakah ekspresi ini kita bisa menggunakannya dalam kalimat sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari ataupun tidak. Nah, selesai sudah materi tentang asking for help maupun offering services and help. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.